Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini kita membahas terkait demo-demo belakangan ini, yaitu terkait Adili Jokowi dan yang terbaru Indonesia Gelap. Dan kali ini Pak Luhut Binsar Panjaitan menanggapin hal tersebut ya, dan menyemprot para provokator. Kita lihat gimana videonya. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Pak Anies, kita ketahui bahwa ini sempat menjadi viral apa yang terjadi di Dinas Pendidikan, khususnya pengadaan anggaran khusus untuk beberapa jenis alat tulis begitu ya. Kemudian apa sebenarnya yang terjadi sih Pak Anies sehingga memang angka-angka tersebut bisa muncul gitu dan menjadi viral di publik? Ya, jadi begini, Dipercepat aja ya. memilih apa saja yang ada, yang penting jumlahnya sampai angka 1 miliar. Kenapa? Karena di kemudian hari ini akan direview, lalu nanti akan diganti yang sesuai, yang ketika komponennya sudah disiapkan atau unsur anggarannya. Jadi kalau panggung seni, nanti ada sewa mikrofon, ada sewa sound system, ada itu semua. Nah, besarannya itu dimasukkan apa saja, yang penting dapat 1 miliar. Nah, sistem ini sudah terjadi bertahun-tahun. Ini adalah sistem digital, tetapi ketika sampai pada pengisian, ini yang saya istilahkan dari kemarin, bukan smart, karena pengisiannya mengharuskan checking manual. Kejadiannya kan untuk 2020. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menanggapi viralnya Indonesia Gelap oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia alias BEM-SI. Luhut tidak melihat bahwa Indonesia gelap dengan segala kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia, ujarnya. Ya kita semua harus kompak aja. Bahwa kurang, saya kira pastilah ada kurang. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Jadi kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi sorga saja buru-buru sana. Jadi kadang-kadang kita nggak bangga jadi orang Indonesia, kita hanya lihat kurangnya. Betul, kau nggak kurang di mana sih yang sempurna? Di Amerika tuh homeless, kita Iya, homeless sih. semua ada kurangnya. Jadi jangan kita hanya melihat yang jauh, yang di depan mata kita ini kita anggap sudah masih kurang. Ya kurang, banyak yang kurang. Itulah tugas kita semua untuk memperbaiki. Dan kita on the right track sekarang memperbaiki itu semua. Kita harus sama-sama saling mengingatkan di mana sih dengan cara-cara yang bagus. Pemerintah pasti mendengarkan masukan-masukan dari Anda. Cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yang mana instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Tolong sampaikan ke teman-teman yang dari kampus bahwa dari Presiden tegas sekali itu soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP, Langsung kuliah, dibantah beasiswa, oleh segala macam. Hasan Sama Nasbi sekali ya. tidak boleh dikurangi. Itu statement Presiden sudah jelas. Tapi Presiden sampaikan bahwa informasi yang beredar soal pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah, atau pengurangan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar, dan Presiden bilang Sama ini sekali tidak benar. Hari ini juga ada demo, Pak. Apa? Pemangkasan soal Kalau demo. Sebenarnya efisiensi anggaran itu tidak menyasar pada komponen-komponen yang substantif seperti umpamanya beasiswa itu nggak nyasar ke sana. Yang disasar itu apa? Umpamanya satu, perjalanan dinas, kemudian seremonial, kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, hal-hal yang seperti begitu itulah yang dikurangi. Ya, yang tidak perlu seperti itu ya, yang tidak penting. Terakhir begitu, sehingga tidak boleh ada mahasiswa yang drop out gara-gara ada pengaruh. Dan ini karena memang tidak akan pengaruh. Pak, berarti aman ya Pak ya? Beasiswa KIPK untuk Aman PTN jaya, dan PTS aman ya, Pak? jaya. Baru saja 100 hari Prabowo kerja jadi Presiden Republik Indonesia. Para orang cerdas di Indonesia sudah langsung judgement. Gak becus lah,
sembrono lah, ya, sok tahu kau. Anda tahu apa yang Prabowo sedang siapkan? Bagaimana dia mempersiapkan super holding, ya, dengan modal 9.000 triliun dan akan melakukan investasi di berbagai jenis usaha di Indonesia. Luar biasa. Dan tidak lagi mengharapkan asing investasi. Tapi kalau asing mau, diajak. Artinya, ya, boleh ikut, boleh tidak. Nah, saudara, itulah yang sedang dilakukan oleh Prabowo. Sementara penghematan APBN dari berbagai sektor di kementerian-kementerian berhasil mengumpulkan begitu banyak uang, ratusan triliun. Paling tidak untuk bisa menghandle makan gratis, ya, memberikan pendidikan dan kesehatan, itu yang paling penting. Nah, sementara adik-adik mahasiswa ini sudah langsung demo sana sini, tidak mempelajari, sementara orang baru bekerja. Dan anehnya, di dalam agenda demo-demo itu ada tuntutan-tuntutan terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh Prabowo dan kebijakan-kebijakannya. Tapi ada juga tuntutan adili Jokowi. Nah, ini yang tidak relevan. Oleh sebab itu tidak bisa disalahkan kalau saya sebagai silent majority mengatakan adik-adik mahasiswa ini ditunggangi oleh orang-orang, bahkan mungkin asing di belakangnya. Makanya adik-adik mahasiswa, kalau mau demo, agendanya yang jelas, ya, dan tepat sasaran supaya dihargai. Itu saja. Ya, jangan salah ya, jangan mau ditunggangin ya, Dek. Tagar Indonesia gelap. Suka-suka kalian aja buat tagar. Indonesia gelap, Garuda biru, Indonesia gelap. Ya, gelap buat para koruptor. Gini loh, anak-anak atau adik-adik mahasiswa. Bagus memang kalian itu harus kritis terhadap bangsa ini. Semasa kami juga mahasiswa, kami itu gairahnya seperti kalian, semangatnya seperti kalian. Menggebu-gebu memang. Ingin saya katakan satu hal. Menurut kalian, hal yang paling mendasar yang membuat negeri ini terpuruk apa? Korupsi, koruptor. Kenapa pemerintah melakukan efisiensi? Dan ini salah satu merupakan cara untuk menutup celah koruptor, minimal untuk mempersempit ruang untuk melakukan korupsi. Oke lah, andai kata Inpres nomor 1 2025 ini batal, terus dana-dana itu juga dikorupsi, gimana dong? Tambah parah bukan? Begini, kalau memang kalian adik-adik mahasiswa ini benar-benar mewakili masyarakat, ayo demo habis-habisan buat supaya undang-undang perampasan aset koruptor itu segera disahkan. Kita dukung kalian habis-habisan, sebab inilah yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Saya yakin kalian tahu kok bahwa pemerintah melakukan efisiensi belanja non-prioritas, belanja perlengkapan kantor yang tidak penting, kegiatan-kegiatan, rapat-rapat, seremoni yang dilakukan di hotel-hotel atau tempat-tempat mewah. Masuk koordinasi-koordinasi yang berulang-ulang, kunjungan kerja atau studi banding keluar kota atau bahkan keluar negeri. Saya yakin kalian tahu kok ini. Dan pertanyaannya, sebenarnya kalian demo untuk kepentingan siapa? Sementara Pak Prabowo jelas dalam instruksinya mengarahkan seluruh kementerian lembaga untuk fokus pada kegiatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Tolonglah jangan sampai ada kesan kalian itu demo by order. Mari adik-adik, jangan kalian rusak bangsa kalian yang akan diwariskan untuk kalian juga. Oke? Saya selalu. Salam santuy. Nah, sekarang benar Pak Prabowo memerintahkan untuk melakukan efisiensi.
memerangi inefisiensi. Menurut saya tidak salah, betul, gitu ya. Kemudian dari situ pemerintah melakukan yang disebut pemangkasan anggaran yang jumlahnya cukup besar karena 10% dari total government spending, yaitu 306 triliun. Pertama, penglihatan saya seperti ini. Berarti APBN 2025 yang jumlahnya 3.600 triliun yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi, ketika dijalankan baru 3-4 bulan, dia anggap tidak mungkin dijalankan dengan konstruksi seperti itu. Artinya apa? Pak Prabowo harus melakukan perubahan. APBN 2025 produk dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan itu boleh, itu sah. Saya juga begitu dulu tahun 2004. Nah, oleh karena itu menurut saya itu hak Pak Prabowo untuk melakukan penyesuaian dan perubahan. Yang saya senang hari ini, saya mendengar hari-hari terakhir ini pemerintah bersama DPR mulai bekerja. Kalau diubah seperti apa perubahannya? Kalau dilakukan pemangkasan, pemangkasannya sebesar apa? Untuk sektor apa? Untuk kementerian apa? Pusat dan daerah seperti apa juga? Saya suka. Mengapa saya suka? Pertama, pemerintah dan DPR tidak melanggar konstitusi. Sebab APBN itu dibuat oleh Presiden dan DPR. Begitu bunyinya Undang-Undang Dasar. Kalau tiba-tiba pemerintah mengubah sendiri, atau DPR mengubah sendiri, melanggar konstitusi. Nah, dengan duduk bersama ini bagus, wonderful. Artinya nanti apapun yang disepakati, that's it. Karena sah menurut Undang-Undang Dasar. Dan Pak Prabowo tidak salah, karena proses ini sedang berlangsung. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.